United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Bocoran dari Fabrizio Romano, Manchester United bakal membeli bek kiri baru. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano ngasih informasi menarik soal Manchester United. Dia mengklaim kalau Setan Merah bakal membeli bek kiri baru di musim panas nanti. Manchester United sebenarnya punya dua bek kiri baru yang cukup bagus. Mereka adalah Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang dipercaya mengawal sisi kiri pertahanan Setan Merah di musim kemarin. Tapi sayangnya di musim ini nasib buruk menimpa Setan Merah. Kedua bek ini mengalami cedera parah dan sering absen di skuad mereka. Romano melaporkan kalau situasi itu membuat manajemen Manchester United sedikit mengubah rencana transfer mereka. Setan Merah dilaporkan bakal membeli bek kiri baru di musim panas nanti. Menurut laporan itu, manajemen United bakal berinvestasi pada bek kiri muda di musim panas. United sengaja memilih bek kiri muda. Pasalnya dia dipersiapkan sebagai pengganti jangka panjang Luke Shaw di lini pertahanan United. Karena usianya yang masih muda, dia bisa pelan-pelan diintegrasikan ke dalam tim utama United. Jadi pembagian jam bermain antara Luke Shaw, Malacia dan sang pemain muda itu bisa lebih lancar. Menurut Romano, bek kiri baru Manchester United itu juga berpotensi menggantikan Malacia di tim utama United atau seenggaknya bakal jadi pesaing berat jika Luke Shaw sudah memasuki masa akhir karirnya. Selain itu juga masa depan Malacia di tim utama United saat ini lagi berada dalam tanda tanya besar. Cedera parah yang membuat manajemen United juga punya rencana untuk menjualnya di musim panas. Tapi soal keputusan menjual Tyrell Malacia atau tidak bakal diputuskan setelah sang pemain pulih dari cedera nanti. Manchester United saat ini harus menggunakan bek kiri cadangan karena dua bek kiri tersebut mengalami cedera. Victor Lindelof mungkin cukup stabil walaupun speednya cukup meragukan sebagai pemain wingback. Tetapi Sofyan Amrabat justru lebih parah saat ini walaupun pertama kali dipasangkan sebagai bek kiri cukup bagus. Selain itu ada Diogo Dalot yang sering juga diberdayakan Erik ten Hag untuk menjadi bek kiri dadakan. Bersiaplah gaji lebih dari 1 miliar rupiah para pekan menanti Kobbie Mainoo. Pundi-pundi yang masuk ke kantong Kobbie Mainoo bakal semakin banyak. Sebab pada draft kontrak baru yang disodorkan Manchester United untuk Kobbie Mainoo, gajinya bakal naik hingga 300%. Kobbie Mainoo membuat kejutan besar pada musim 2023-2024. Setelah debut bersama tim senior pada musim lalu, sang gelandang rutin bermain bersama tim utama musim ini. Pemain 18 tahun itu telah memainkan 14 laga di Premier League, semuanya sebagai pemain inti. Mainoo juga sempat merasakan kesempatan bermain di fase grup Liga Champions musim ini. Situasi itu awalnya terjadi karena krisis pemain di lini tengah karena cedera dan sanksi untuk Casemiro. Tapi Kobbie Mainoo tetap bermain bahkan saat para pemain senior sudah tersedia. Kobbie Mainoo baru saja mengalami kenaikan gaji di Manchester United setelah mencatat penampilan ke-10 bersama tim utama. Mainoo menaikkan kontrak baru dan mendapatkan gaji dengan nilai 20.000 pound sterling per pekan. Tapi Kobbie Mainoo kini bersiap mendapatkan kontrak baru dan kenaikan gaji lainnya dari Manchester United. Dikutip dari Mirror.co.uk, United sudah membujuk Kobbie Mainoo agar bersedia memperpanjang durasi kontraknya lagi. Dari kontrak awal yang berjalan hingga 2027 dan opsi perpanjangan 12 bulan, United ingin meningkatkan Kobbie Mainoo hingga 2030. Pada draft kontrak yang disodorkan pihak klub, Mainoo bakal mendapatkan 60.000 pound sterling per pekan atau sekitar 1,19 miliar rupiah. Gaji Mainoo bakal naik hingga 300% dari nilai awal. Tawaran Manchester United pada Kobbie Mainoo benar-benar spesial. Gaji yang ditawarkan pada Mainoo sangat besar untuk pemain seusianya, apalagi ada klausul yang bisa memicu kenaikan gaji sesuai dengan prestasi dan capaian Kobbie Mainoo. Manchester United sendiri menilai Mainoo sebagai prospek penting bagi klub. Jadi mereka merasa perlu menjaga Kobbie Mainoo agar tidak pindah klub. Salah satu caranya dengan memberi kontrak jangka panjang. Kobbie Mainoo kini juga dilaporkan tengah jadi pertimbangan Gareth Southgate untuk dibawa ke Euro 2024. Mainoo dinilai lebih layak masuk skuad timnas Inggris dibandingkan dengan Calvin Phillips. Alejandro Garnacho full senyum, dia terlahir untuk Old Trafford. Winger Manchester United Alejandro Garnacho merasa gembira dengan kemenangan timnya atas Everton. Dia menyebut timnya sangat membutuhkan 3 poin di laga itu. Kemarin Manchester United menggelar pertandingan pekan ke-28 di Old Trafford. Mereka menjamu salah satu tim kuda hitam Inggris, Everton. Di laga itu United berhasil menang dengan skor 2-0.
Garnacho mungkin memang nggak mencetak gol di pertandingan itu, tetapi faktanya 2 gol United juga berasal dari kerja keras dan kecerdikannya dalam mencari hadiah penalti. Garnacho merasa girang melihat timnya memetik 3 poin di laga itu, apalagi berkat kontribusinya. Saya sangat senang dengan hasil kami hari ini, ungkap Garnacho. Menurut Garnacho, kemenangan atas Everton itu sangat krusial. Dia menyebut 3 poin ini sangat dibutuhkan United. Pasalnya United saat ini terpaut agak jauh dari 4 besar, sehingga 3 poin ini membuat mereka semakin dekat untuk bermain di UEFA Champions League pada musim depan. Sangat penting bagi kami untuk meraih 3 poin di hari ini, karena kami ingin bermain di Liga Champions pada musim depan, ungkap Garnacho. Di laga itu Garnacho mendapatkan banyak pujian terutama dari para fans United. Pasalnya sang winger berhasil memenangkan 2 penalti United tersebut. Garnacho merasa tersentuh karena para fans Manchester United menyanyikan namanya di Old Trafford, sehingga dia merasa sangat gembira. Rasanya seperti mimpi saja, Anda bisa melihat seluruh Old Trafford menyanyikan nama saya. Saya benar-benar bahagia, tambah dari Garnacho. Bahkan Garnacho juga mendapatkan pujian setinggi langit dari legenda kesayangan fans Manchester United, Wayne Rooney. Dia nggak segan melontarkan pujian itu untuk pemain 19 tahun Argentina ini. Menurut ex-United tersebut, dia tampil fantastis. Godfrey memang ceroboh dalam mengakibatkan penalti itu, tapi menurut saya Garnacho adalah orang yang membuat segalanya terjadi hari ini. Dia pemain terbaik di atas lapangan. Etos kerjanya saat tanpa bola sungguh fantastis. Dia tidak pernah takut untuk masuk, ungkap Wayne Rooney. Rooney kemudian mengatakan sebagai pemain muda Garnacho masih perlu banyak belajar. Akan tetapi sejauh ini Rooney mengaku sangat terkesan dengan talenta dan performanya. Bos Everton ditanya soal pemainnya yang diminati Manchester United dan jawab begini. Banyak yang berharap termasuk pelatih Manchester United Erik ten Hag kalau Manchester United harus belanja besar-besaran di musim panas nanti. Semua itu harus dilakukan demi memperkuat skuad lapisan Manchester United, atau bahkan menggantikan posisi pemain utama yang tidak tampil dengan standar tinggi di musim ini. Terlihat jomplang ketika United menyambangi Etihad ketika skuad mereka dipermainkan Manchester City 3-1. Tapi semuanya tahu kalau Manchester United baru saja mencapai ambang FFP yang membuat mereka kesulitan belanja pemain. Itu artinya jika mereka ingin membeli pemain baru, mereka harus menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu. Baru-baru ini manajer Everton Sean Dyche menanggapi rumor ketertarikan Manchester United terhadap salah satu backnya. Tetapi dengan tegas dia menegaskan kalau sang pemain tidak bakal dijual Everton di musim panas nanti. Salah satu back yang dikaitkan dengan Manchester United adalah Jarrad Brandwhite. Sang pemain menarik perhatian Erik ten Hag berkat performanya yang ciamik. Tapi Manchester United tampaknya bakal gigit jari karena Everton juga tidak berniat menjual sang pemain. Kami tidak mau menjual pemain-pemain terbaik kami, ungkap Sean Dyche. Menurut Sean Dyche tidak ada alasan bagi Everton untuk menjual Brandwhite. Dia menyebut kalau sang pemain adalah pemain andalannya sehingga dia tidak berminat melepasnya ke klub manapun. Kami hanya menjual pemain kami jika membicarakan masalah dengan pemain tersebut. Tapi hingga saat ini, kami tidak memiliki masalah apapun di dalamnya. Saya pribadi berharap kami tidak perlu menjual pemain kami di musim panas nanti. Untuk saat ini kami tidak berencana untuk menjualnya, tambah dari Sean Dyche. Di mata Sean Dyche, Everton mempertahankan Brandwhite apapun yang terjadi. Dia menilai sang pemain adalah aset bagi Everton di masa depan. Brandwhite adalah pemain yang sangat bagus dan dia juga sudah terbukti. Saya sangat suka dengannya karena dia mampu beradaptasi dengan permainan lawan dan dia memiliki timing yang bagus, tambah dari Sean Dyche.